jiwa kekini ku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku agungkan. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum mendengar renungan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas campur tangan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami sangat rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 24 September 2020, tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Topik renungan kita hari ini adalah hiduplah dengan hikmat Tuhan. Pemberitaan Yesus disalibkan bagi beberapa orang merupakan batu sandungan dan kebodohan. Akan tetapi bagi mereka yang dipanggil, Yesus Kristus merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kenapa bagi mereka merupakan kebodohan dan batu sandungan? Karena dalam mempercayai Yesus Kristus disalibkan, mereka memakai akal, mereka memakai logika, atau bahkan mereka minta bukti atau tanda. Zaman sekarang juga hal itu terjadi. Boleh kita lihat adanya perdebatan-perdebatan yang selalu mengandalkan pemikiran, akal, dan rasio. Yang sehingga ada perdebatan-perdebatan di sana sini. Kita juga harus tahu bahwa Allah memilih kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita ahli, bukan karena kita memiliki banyak ijazah, atau bukan karena kita lulus daripada perguruan-perguruan sana dan sini. Akan tetapi Allah memilih kita lemah bagi dunia, bodoh bagi dunia, untuk memalukan orang yang berhikmat dan untuk memalukan orang yang kuat. Tujuannya adalah supaya barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31. Hiduplah dengan hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Maka dari itu dalam hidup kita sehari-hari, kita harus fokus kepada Kristus, yakni Yesus Kristus sebagai yang membenarkan kita, yang mengampuni kita, yang mendamaikan kita dengan Allah, penebus kita, juru selamat kita, pembela kita, penasehat ajaib kita, Tuhan kita, Raja kita, pembuat hukum bagi kita, dan yang menyertai kita hingga saat ini dan seterusnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10.
Kalau ada yang kekurangan hikmat di antara kita, mintalah kepada Allah dengan iman. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Dari nas ini, apa gambaran atau apa buah atau ciri-ciri orang yang hidup dalam hikmat Allah? Kami mencatat ada 7. Yang pertama, dia itu pendamai, membawa damai kapanpun, sekalipun dia disakiti, dimaki-maki, dianiaya, atau dalam kondisi apapun, selalu membawa damai. Yang kedua adalah penurut dalam hidup dia. Dia selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Yang ketiga, penuh belas kasihan atau bermurah hati. Yang keempat adalah tidak memihak atau tidak munafik. Yang kelima, penuh kesabaran, lemah lembut. Yang keenam, memiliki pemikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, yang ketujuh adalah setiap menghadapi dan mengalami berbagai-bagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan atau rintangan dalam hidup ini. Misalnya COVID, ekonomi, dan yang lain. Dia selalu melihat dari sudut Allah atau dari firman Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi di sekitar kita atau di bumi ini tanpa Tuhan tahu. Itulah gambaran orang yang berhikmat atau orang yang hidup dalam hikmat Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup dalam hikmat Allah? Ikutlah Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami hidup sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan. Agar dalam hidup ini kami hanya fokus kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Dalam hidup ini kami tidak ada ketakutan lagi, tidak ada keraguan-raguan. Apapun yang terjadi, Yesus sendiri yang menyelesaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.